Sehingga ketika ada kemacetan fikih, ada kejumudan fikih, tugas kita adalah memecahkan kejumudan itu. Misalnya begini, ini yang sering dilakukan bapak saya dan Gus Ali. Kancanan wong fasik hukumnya piye? Ya ora oleh, wong kok kancanan wong fasik. Tapi kalau dibalik, bina wong fasik boleh ndak? Boleh. Syaratnya bina kudu ngancani. Jadi dibelokkan gitu aja sudah rubah. Hadza huwal fiqh. Yang dikatakan fikih ya seperti ini. Tapi orang-orang yang nggak ngerti detailnya fikih, apalagi usul fikih, fikih itu menjadi rumit. Makanya ahli sunnah itu luar biasa. Ada orang mati karena narkoba atau karena apa itu? Oplosan. Itu kiai cokre. Itu kiai alim biasa datang. Itu ya biasa mempersaksikan, nggih mayite sae nggih. Nggih. Padahal orang itu enggak percaya ini orang mati cokre kok apa? Sae. Padahal dia di kiainya bilang gini, wis sae saiki wis iso nakal katanya. Maksudnya sae sudah mengakhiri semua kenakalannya lewat apa? Lewat kematian tadi. Karena itu doa Rasulullah. Rasulullah itu kalau ngedikan itu luar biasa. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin. Jadi anggap saja kalau hidup itu berarti potensi tambah baik. Anggap saja kalau mati itu akhir dari segala keburukan. Berarti orang cukri ini mati itu baik apa buruk? Baik, karena dia sudah tidak bisa buruk lagi. Makanya saya. Nah ini khazanah yang luar biasa. Karena tadi kematian adalah ar-rohah min kulli apa? Syarrin. Nah ini sesi kedua, mungkin ini tinggal seperempat jam atau setengah jam. Saya ini karena biasa ngomong lama. Saya mau menerangkan kalimat tauhid. Ini penting sekali. Kalimat tauhid itu kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Ini kitab kesayangan Sayyid Abdul Al-Haddad. Sampai beliau ngendikan, ya letani minha iddatan nusakhin li uhdiyaha ila tullab. Semoga saya punya naskah banyak yang mau saya hadiahkan ke santri-santri. Saking pentingnya kitab apa Zadul Qayyim. Itu beliau mengartikan la ilaha illallah itu luar biasa. Kalimat ini adalah kalimat super. Allah bikin surga juga demi kalimat ini. Siapa yang menerima kalimat ini maka masuk surga. Yang menolak kalimat ini maka dimasukkan neraka. Kita tahu neraka itu kalau ada batu dicemplung itu sampai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kayak apa kedalamannya? Bego siapa saja tidak akan bisa itu bikin apa? Neraka. Karena kalau batu dijatuhkan nunggu 70 tahun itu sampai kok riha. Itu dibikin juga untuk orang yang menolak la ilaha illallah. Kemudian karena manusia butuh latihan, dibikinlah langit dan bumi supaya didiami manusia untuk menerima konsep la ilaha illallah. Karena manusia butuh pelatih, diutuslah para rasul untuk melatih la ilaha. Dan kalimat ini andaikan ada orang kafir 70 tahun kemudian dia melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka semua kekafirannya dihilang dia. Maka santri-santri yang aswaja ini harus yakin, ia adalah kalimatun dakhala bihal kafiru al-islam. Ini kalimat yang orang kafir 70 tahun saja menjadi muslim. Tapi sekarang banyak gerakan dengan kalimat yang sama malah orang Islam menjadi kafir. Itu kira-kira kelompok aneh napa mboten? Hanya karena la ilaha illallah banyak kelipatok dihukumi kafir. Gara-gara la ilaha illallah pitung dino diarani kafir. Wong kalimat ini sing kafir wae dadi mukmin. Sekarang dengan kalimat yang sama yang mukmin jadi kafir. Ini apa-apaan? Kira-kira gitu. Cara madzhab ini apa-apaan? Ini penting saya utarakan. Jadi kepastian tauhid. Ngendikane pangeran kul lil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Makanya Abul Hasan As-Sadili ketika nafsirkan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal itu ai bihadhil kalimah kata beliau. Kamu harus camkan bahwa la ilaha illallah dan setelah itu kamu baru sah istighfar untuk kamu sendiri maupun untuk orang mukmin siapapun, mukmin mukminah. Kita tahu andaikan kita punya keluarga kafirah atau murtadah sah enggak diistighfari? Enggak sah. Tapi sefasik apapun asal dia min ahli tauhid maka sah diistighfari karena fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minin. Jadi sahnya mengistighfarkan orang lain hanya dengan satu syarat yaitu dia min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga dalam cerita-cerita kewalian
Dan ini saya percaya cerita ini karena saya pernah menemukan di Musnad Ahmad, saya menemukan di Ithaf Syaratnya Ihya, juga di kitabnya Said Muhammad Abu Abdul Farad itu. Dulu itu ada wali yang tukang bikin Istanbul itu. Pernah dengar tuh Istanbul itu yang Quran kecil itu. Kalau sekarang kan dibikin masif, mau 5.000-an. Kalau dulu masih asli. Itu Kiai Sarbini itu kayak Mbah Khalil Bangkalan. Jadi karena dia orang penting itu, nak diundang orang itu, ya engkau nak ditakoki pangeran muni rombongan. Jadi kayak Mbah Khalil juga Mesir gitu. Terus ditinggal lagi. Engkau nak takoki pangeran muni ngenteni Mbah Khalil, ngenteni rombongan. Ya sudah gitu dong. Tapi karena beliau terkenal wali ya. Singkat cerita kalau Sohibul Bait ini enggak terima karena pas 7 hari sampai di sebelah sapi apa-apa ternyata dia tahlilnya sebentar. Terus kata beliau, ya sudah semua makanan itu ditimbang pakai pohon kelapa. Yang satu kosongin katanya. Kifatul mizan yang satu atau kafatail mizan yang satu dikosongin. Beliau datang yang bikin Istanbul tadi. Bilang bis itu sudah jumpat katanya. Sudah tinggi bismillahnya. Terus kata beliau, bismillahku ora genep ae wis ngalahno pakananmu, apalagi genep katanya. Ini penting saya utarakan nanti di cerita yang di kitab Musnad Ahmad. Ini perlu dicamkan. Saya hafalkan hadis itu. Inna wa ta'ala istakhlasa rajulan min ummati ala ru'usil khalaik. Setelah dipertontonkan, fayan syuru alaihi tis'an wa tis'ina sijillan. Kullu sijillin minha maddul basar. Jadi ketika dipertontonkan itu ada satu box. Yang satu boxnya itu sudah sepanjang mata melihat. Sudah satu boxnya saja itu mislu maddil basar, sepandang mata melihat. Apalagi di 99. Terus Allah itu fair. Allah tanya, afalaka uzurun, apa kamu melakukan kesalahan banyak ini punya alasan? Enggak katanya. Adzolamat kata badi al-hafidun, apa memang malaikat itu sentimen sehingga salah kamu tok yang ditulis, kalau kamu enggak salah enggak ditulis? Enggak ya Allah. Terus kata Allah, bala innalaka inti hasanah, kamu masih punya satu kebaikan. Ketika Allah bilang kamu punya satu kebaikan, apa kata lelaki tadi? Nah, gunanya apa ya Allah satu kebaikan dibanding kesalahan yang sebanyak itu? Akhirnya kesalahan yang sebanyak itu ditimbang, si timbang satunya itu hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fato syat as-sijillat, semua catatan salah tadi kalah.